Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 RPL, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang studi kasus struktur berurutan. Nah, tetapi ketika sudah saya cek di Google Form itu masih banyak yang masih belum tepat gitu jawabannya. Coba kita bahas di sini ya. Oke, untuk yang nomor satu, buat algoritma bentuk SE. Jadi saya ulangi lagi, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, algoritma pemrograman adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah program. Nah, yang kita bahas di sini lebih mengerucut lagi, yaitu algoritma pemrograman, semua tentang program. Nah, cara menuliskan algoritma itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah SE, Structure English, yang kedua adalah pseudocode, dan yang ketiga adalah flowchart. Gitu. Mereka ini punya tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan permasalahan dari sebuah algoritma. Jadi, SE itu digambarkan dengan cara apa? Oh, SE itu digambarkan dengan berupa kalimat deskriptif. Jadi, dituliskan secara deskriptif. Misalkan, kalau mau menuliskan luas, ya ditulis luas sama dengan panjang kali lebar. Secara deskriptif seperti itu. Dengan bahasa sehari-hari. Bedanya dengan pseudocode, kalau pseudocode sudah pakai bahasa kode program yang sebenarnya. Biasanya kode program yang sebenarnya itu nanti menggunakan simbol. Jadi untuk kali itu pakai bintang, untuk memasukkan data itu pakai kata input dan print biasanya pakai bahasa Inggris kalau bahasa program yang sebenarnya. Nah, flowchart seperti apa? Flowchart itu digambarkan dengan gambar alir atau bagan alir. Kalau flow SE sama pseudocode tadi dengan eh, teks 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk menunjukkan alur. Jadi habis 1, start, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Jadi untuk SE dan pseudocode untuk menunjukkan arah aliran programnya, tahapannya menggunakan angka. Tapi kalau flowchart menggunakan arrow atau arah alir ini, anak panah ini untuk aliran programnya. Terus nanti untuk start sama end, kalau pseudocode sama SE ditulisin kayak gini, kalau flowchart dituliskan pakai simbol namanya terminator. Ini terminator. Nih. Ini untuk arah aliran program. Jadi kalau di flowchart ini pakai garis alir atau flow line untuk arah aliran program. Tapi kalau untuk SE sama pseudocode pakai angka gitu ya. Terus untuk input data pada flowchart menggunakan jajar genjang. Input dan output sama menggunakan jajar genjang. Jadi nanti nggak mengerjakan flowchartnya ya nggak semuanya terminator lah. Kalau semuanya digambar terminator lah ngapain kita belajar simbol-simbol ini kayak gitu. Semua simbol ini nanti akan ada fungsi dan kegunaannya. Nah, setelah diinputkan panjang, kita butuh data apa sih kalau untuk persegi panjang? Oh, butuh data panjang, butuh data lebar, dan setelah itu diproses. Kalau udah punya data panjang sama data lebarnya, kan kita bisa nyari prosesnya, udah bisa nyari luasnya. Lalu kita print luasnya, kayak gitu gambarnya. Pokoknya kalau flowchart itu digambar dengan bagan, kalau SE sama pseudocode itu menggunakan kalimat deskriptif. Kalau SE menggunakan kalimat deskriptif menggunakan bahasa Indonesia, jadi sama dengan yang ditulis kayak gini. Tapi kalau yang pseudocode itu sudah kode program yang sebenarnya menggunakan simbol dan menggunakan bahasa Inggris gitu. Karena program nggak pakai bahasa Inggris nggak akan ada pakai bahasa Indonesia nantinya. Oke, lanjut. Kalau yang ini, kita sekarang pengen ngerjakan ini, berarti buat algoritma bentuk SE. Berarti kan kita harus membuat kalimat deskriptif untuk menyelesaikan masalah apa? Masalahnya perhitungan luas persegi. Nah, kita tahu luas persegi kan sisi kali sisi. Nah, sisinya sama atau enggak? Sama. Sisinya persegi itu nggak beda loh ya. Jadi, SE-nya adalah 1. Ini 1 itu digunakan untuk apa namanya? Arah aliran program ya, untuk alurnya. 1, start. Terus 2, apa? Data apa yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan masalah luas persegi panjang? Kamu mau nyari luas persegi.
Maaf, luas persegi ya. Kamu maunya luas persegi lah. Kamu butuh data apa? Butuh data sisi kan, biar kamu bisa tahu luas perseginya. Berarti masukkan data sisi. Sisi koma sisi atau sisi saja? Sisi saja, karena sisi dari persegi adalah sama. Kalau sisi yang pertama itu adalah 4, ya sisi keduanya ya 4, ya sisi ketiganya ya 4, sisi keempatnya juga 4. Jadi sama, sisinya dimasukkan satu kali aja. Lah kalau misalkan di sini, oh sisinya ada 4, Bu, berarti masukkan data sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Lah berarti sisinya beda-beda ya, berarti namanya bukan persegi kayak gitu. Nah, kalau sudah kita cari di sini, ini adalah luasnya. Luas karena pakai SE sama dengan sisi kali sisi. Kalau sudah dimasukkan ke dalam rumus, maka sudah bisa ketemu luasnya berapa. Tampilkan luas nomor 5 N. Selesai algoritmanya. Jadi ini inputnya, ini prosesnya, ini outputnya. Cukup. Nomor 2 sekarang. Buat apa ini? Pseudocode untuk perhitungan volume kubus. Nah, ini udah diingetin sama Bu Dinda nih. Ingat, sisi kubus adalah sama. Maka di bagian input nanti, input berarti nomor 2 ini ya, hanya perlu data sisi satu kali aja, lalu dapat diproses dan ditampilkan hasil volumenya. Kita copy. Pseudocode itu mirip program dengan program yang sebenarnya. Berarti ini diganti pakai read. Karena program nanti pakai bahasa Inggris, jadi membaca datanya dengan kata kunci read. Read data apa? Volume kubus. Berarti benar ya, tetap ya, pancet ya, sisi. Read data sisi. Maka di sini adalah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Betul ya, untuk volume kubus itu adalah 3 kali sisi ya. Oke, terus di sini untuk tampilkan kita pakai kata print. Nanti kamu akan lebih paham ketika kita sudah benar-benar masuk bikin program. Nanti kita akan bikin program ini. Buat program untuk volume kubus. Buat program untuk luas persegi. Ini ibaratnya masih rencananya gitu, belum ke programnya. Lanjut ya, ini jawabannya. Terus sekarang flowchart. Nah, flowchart berarti kan waktunya gambar toh. Waktunya gambar ini toh. Gitu ya. Waktunya gambar. Kita bentuk flowchart untuk perhitungan keliling persegi panjang. Nah, kita pakai dulu di sini. Shape. Apa? Terminator. Tunggu ya. Ini terminator kita cari yang flowchart, di sini ada tandanya flowchart. Nah, ini terminator. Nah, flowchart ya ada aturannya, harus dari atas ke bawah, nggak boleh kemarin gambarnya ke kanan gitu ya, nggak boleh no. Ada aturannya nanti. Alasannya nanti dijelaskan pada saat kita praktek ke depan kamu pasti tahu. Nah, yang akan kamu gunakan banyak gunakan nanti itu pakai flowchart, bukan pakai SE ataupun pakai pseudocode gitu. Apa wis miring, anggap ini lurus ya. Setelah terminator ada input output di situ. Nih, data namanya. Input output itu namanya data. Oke. Kamu butuh data apa untuk keliling persegi panjang? Keliling persegi panjang kan 2 kali panjang tambah lebar. Berarti kan kamu butuh data panjang sama lebar agar kamu bisa menghitung keliling persegi panjang. Jadi di sini input P, L. Nggak apa-apa, saya mau pakai panjang sama lebar. Pokoknya nanti di bawah ya dipanggilnya P, L, bukan panjang, lebar. Kayak gitu. Nih, kamu mau pakai panjang koma lebar enggak apa-apa, tapi nanti di bawah-bawah ya pakai panjang koma lebar. Dicoba dulu di sini. Ini anggap arrow-nya ini lurus ya. Anggap lurus.
Dan kamu bikinnya harus lurus. Berarti di sini bisa. Oke, maaf ya tadi video ternyata sudah habis 10 menit. Jadinya tadi tidak terrecord pada saat saya mengerjakan ini. Jadi, tadi ini yang saya maksud arrow tadi memang harus lurus ya. Ini saya percepat aja biar memang nggak memakan waktu. Jadi tadi karena sudah ada inputnya P, L, ya nanti di bawah P, L manggilnya. Kalau kamu mau nulis panjang, lebar juga nggak masalah. Tapi di bawah dipanggilnya panjang, lebar. Harus sinkron ya. Terus di sini kita masukkan dia persegi panjang itu untuk proses. Ingat loh ya, ada fungsinya masing-masing loh ya ini. Jangan semuanya digambar terminator semua. Jangan semuanya digambar proses semua gitu ya. Nah, kelilingkan sama dengan 2 bintang P tambah L. Ini adalah rumus kelilingnya, rumus K-nya. Lalu di print apa? Sudah ketemu prosesnya, maka dicetak keliling atau K. Di sini kamu memperkenalkan K, ya berarti K gitu ya. Lalu N, selesai. Nah, nanti yang banyak kamu gunakan pada saat praktek adalah bikin flowchart, bukan bikin SE atau pseudocode. Tapi kenapa Bu kok diajarkan? Ya karena untuk pengetahuan dasar kamu harus tahu cara menuliskan algoritma itu ada 3, yaitu SE, pseudocode, dan flowchart. Gitu, walaupun nanti yang kamu pakai banyak itu adalah flowchart. Oke, nomor 4 sekarang. Buat algoritma bentuk flowchart untuk perhitungan konversi jam ke menit. Masalahnya adalah konversi jam ke menit. Ini udah tak kasih keterangan. Konversi itu adalah perpindahan atau perubahan. Untuk menyelesaikan permasalahan konversi jam ke menit, data yang dibutuhkan sebagai inputan adalah data jam. Contoh dalam hal matematika, 3 jam sama dengan titik-titik menit. Ini berarti kita harus mencari konversi dari jam ke menit. 3 jam itu berapa menit sih? Berarti kan kita butuh data jamnya. Data jam inilah. Kalau misalkan gini, soalnya jam sama dengan titik-titik menit. Apakah ini mesti 1 jam? Ya enggak mesti. Berarti soal ini tidak bisa dikerjakan gitu. Tapi kalau sudah ada data jamnya loh, ada data jamnya ya berarti kita bisa nyari yaitu 3 kali 60 gitu. 3 adalah data jam. Untuk mencari 3 jam itu berapa menit, maka dikalikan 60 karena 1 jam adalah 60 menit. Nah, udah tak jelaskan kan di situ. Nah, ini coba kita copy biar kita nggak bikin lagi. Kita copy. Coba kita paste di sini. Oke. Nah, tadi disuruh konversi jam ke menit. Berarti input data apa? Input jam. Data jam ya boleh. Kan butuh jamnya yang 3 tadi loh, Rek. Untuk menghitung berapa menitnya gitu. Butuh data jam. Setelah itu diproses. Nek wis dapat data jamnya 3 tadi. Berarti kan dikalikan 60 toh. Berarti di sini konversi. Mau pakai K aja boleh, silakan. Jadi misalkan konversi sama dengan apa? Jam bintang 60. Nah, udah masuk rumus nih. Berarti di sini print K atau print menit atau print konversi. Print konversi. Karena di sini dikenalnya sebagai konversi. Kayak gitu udah selesai nih. Terus sekarang yang nomor 5 nih. Buat algoritma bentuk flowchart untuk perhitungan nilai rata dari tugas, UTS, sama UAS. Biasanya kamu nilai rata-rata itu dari tugas, UTS, UAS ditambah dibagi 3. Itu jadi nilai rata-rata kamu yang keluar di rapot. Kayak gitu kan biasanya. Ya udah, kayak gini lagi. Berarti kamu butuh data apa? Biar bisa mencari nilai rata-rata. Butuh data tugas, UTS, UAS. Tunggu nggak kelihatan. Kita kecilkan. Nah kan butuh input tugas, UTS, UAS. Lah kalau sudah kamu bisa nyari nilai rata-ratanya rata. Sama dengan pakai huruf kecil semua aja. Saya anjurkan semua seperti ini nanti pakai huruf kecil semua. Kenapa? Nanti tak jelaskan setelah ini. Rata sama dengan dalam kurung tugas ditambah UTS ditambah UAS ditutup kan gitu kan kalau matematika ya, ditutup dulu baru dibagi
3. Gitu kan caranya. Baru print rata. Selesai. Kalau misalkan ini nanti diinputkan tugasnya 80, UTS-nya 80, UAS-nya 80, di sini ya keluar berapa? Ya 80 dibagi 3, 80 tambah 80 tambah 80 dibagi 3 ya keluarnya 80. Keluarnya di sini. Print rata berarti 80. Gitu maksudnya programnya nanti. Nah, nanti untuk ini sisi sisi luas, sisi volume, PL, K, jam, konversi, tugas, UTS, UAS, dan rata, saya anjurkan semuanya menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena itu nanti ada yang namanya variabel. Itu yang nanti kita pelajari next gitu. Jadi hurufnya pakai huruf kecil aja ya. Nanti kalau masuk program nanti kamu pasti lebih ngerti lagi. Gitu ya. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Nanti saya kasih tugas untuk flowchart lagi hari ini. Jadi untuk mengasah apakah kamu udah paham sih sama penjelasan ini tadi, saya kasih tugas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.